Sesuai dengan jadwal, semestinya hari Rabu ini kita mulainya jam 19.40 kalau sesuai dengan jadwal Edupesta. Apakah bisa jam 19.40 atau mungkin kita bisa atur nanti jam berapa kita ke kampus? Jam 19.40 itu mata kuliah yang kedua kan, Pak? Ya, khusus ya yang kedua terkait dengan komunikasi lintas budaya ini sampai jam 21.20. Iya bisa, Pak. Dan mulainya yang pertama itu jam 5 sore kan, Pak? Mulainya jam 17.10 kalau nggak salah. Nggak bisa ya? Ya, jam 5 ya, Pak ya. Ya, jam 5 lebih 10. Ya, bisa, Pak. Justru kalau jam 5 sore saya bisa jadi dari kantor bisa langsung ke kampus. Soalnya kalau dimajuin kalau dimundurin jam 6 atau jam 7 itu kayak balik lagi ke kos itu jaraknya lumayan jauh, Pak. Oh begitu, ya. Oh, baik. Jadi Nanti kalau jam 5 saya bisa, Pak. ya nanti dicek dosen-dosennya yang misalnya kuliahnya agak tidak bisa direntang waktunya dia, diusahakan agar jam itu. Kalau saya jam 17, jam 5 sampai jam 9 itu masih bisa. Jadi nanti kita atur jangan terlalu full. Semestinya kalau satu mata kuliah itu 50 menit kali 2 sekitar 100 menit ya, 2 jam. Jadi kalau jam 5, jam 6, jam 7, 40 sampai jam 20 nanti kita atur sambil sambil jalan kalau kita sudah tetap buka. Cuman dosen-dosen yang lain nanti juga dikomunikasikan semoga bisa menyesuaikan seperti apa yang saya sampaikan hari ini. Begitu dia. Baik, Pak. Baik, sebenarnya saya hari ini inginnya tetap muka, tapi kondisi saya masih belum fit, belum bisa bawa motor ya. Jadi ada kendala di tangan saya, jadi uh, saya online sebenarnya sudah sedikit mumet dan bosan saya online, namun saya harus menyampaikan materi ini sesuai dengan janji saya di depan di waktu kita pertama kali kuliah. Kalau online, kalau tetap muka itu waktunya 2 jam itu tidak akan terasa karena kita akan bisa berinteraksi di kelas. Kalau online itu 1 jam itu sudah mulai agak bosan. Jadi saya padatkan materinya, saya padatkan agar kita tidak merasa bosan kuliah online selama 1 jam. Nah, di di mata kuliah saya yang kedua nanti terkait dengan proposal itu nanti kita akan bahas lebih banyak terkait dengan proposal penelitian itu. Mungkin teori-teorinya saya akan berikan secara online, namun secara praktek membuat proposalnya saya akan berikan di kampus ketika kita bisa tatap muka. Kenapa? Karena ketika kita tatap muka otomatis saya bisa langsung merevisi di sana bagaimana membuat seperti pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu yang di kemarin beberapa waktu yang lalu, bagaimana membuat judul yang menarik, bagaimana membuat latar belakang, kenapa itu permasalahan itu layak diangkat, apa maksud dan tujuannya hingga metode penelitian itu mungkin kita akan eh, belajar nanti bersama-sama di kampus untuk membuat sebuah itu. Selanjutnya eh, di semester 6 di semester 6 dia Kira dan Delphi akan melaksanakan program MBKM kuliah di prodi lain. Kira-kira sudah pernah berdiskusi dengan teman-teman yang lain maunya kuliah atau dengan Bu Gandhi maunya kuliah di atau mengambil jurusan apa? Sudah paham tentang itu? Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Baik, kalau sudah, setelah itu di semester 6 juga, di libur semester 6 itu, kalian juga akan mempersiapkan diri untuk pelaksanaan PKL dan KKN. Jadi di semester 7, ya, di semester 7 sudah
sedikit beban SKS yang ditempuh, tinggal menyusun persiapan menyusun skripsi dan semester 8 sudah hampir selesai pekerjaannya, jadi tinggal menunggu wisuda saja. Baik, kalau sudah paham, saya akan sampaikan sekilas tentang komunikasi lintas budaya, dan saya juga ingin review terkait dengan pentingnya komunikasi lintas dan komunikasi antar budaya, sehingga kenapa ini mata kuliah ini saya masukkan di sini, karena untuk sebagai dasar kalian nanti membuat proposal dan juga menyusun skripsi. Pertama, di beberapa waktu yang lalu saya sempat menyampaikan di pendahuluan tentang apa itu lintas dan antar, namun secara garis besar tidak berpengaruh banyak ini, ya, apa itu antar dan lintas, karena sudah dijangkau oleh globalisasi yang terjadi di dunia, sehingga ada pembentukan aliansi ekonomi yang mengharuskan adanya komunikasi lintas budaya. Itu poin penting yang saya jadi catatan di beberapa waktu yang lalu terkait apa yang dimaksud dengan komunikasi lintas dan komunikasi antar budaya. Lebih lanjut, di dalam komunikasi lintas budaya ataupun antar budaya dalam bisnis ini, kita akan menjelaskan nanti secara singkat definisi daripada budaya, dasar-dasar komunikasi antar atau lintas budaya, berkomunikasi dengan budaya asing, budaya yang berbeda di tempat kerja. Artinya kita akan belajar bagaimana menyesuaikan diri tentang budaya yang berbeda di tempat kerja, berkomunikasi dengan budaya asing, dasar-dasar komunikasi antar budaya, hingga definisi daripada budaya. Saya akan jelaskan nanti itu. Nah, selanjutnya ketika kita sudah paham di beberapa waktu yang lalu, paham tentang arti komunikasi apa, komunikasi unsur-unsurnya apa, terus jenis dan bentuk komunikasi seperti apa, antar dan lintas seperti apa, dan saya akan menyinggung sedikit sekarang tentang budaya. Ya, jadi dalam hal ini apa yang dimaksud dengan budaya dan apa komponen-komponen dari budaya itu, dan beberapa penjelasan para ahli tentang budaya. Jadi budaya sebenarnya memiliki asumsi yang penting yang dianut oleh suatu masyarakat tertentu. Ya, biasa budaya-budaya di masyarakat itu pasti berbeda-beda. Nah, budaya ini bukan dimiliki sebagian orang dan tidak dimiliki oleh sebagian yang lain. Jadi budaya ini maksudnya tidak dimiliki orang-orang, tapi dimiliki oleh semua orang. Budaya artinya dimiliki oleh seluruh manusia, hanya saja antara budaya satu dengan yang lainnya ada aspek-aspek yang berbeda. Aspek-aspek yang berbeda itulah yang akan kita pelajari di mata kuliah ini yang disebut dengan komunikasi lintas budaya. Secara komponen itu menurut beberapa ahli saya simpulkan itu budaya ada yang disebut dengan budaya material komponennya, ya, yakni tentang teknologi, yakni teknik cara mengubah material menjadi sesuatu yang berguna. Terus ada yang budaya material yang bersifat ekonomi. Selanjutnya ada budaya komponen budaya yang bersifat lembaga sosial dan pendidikan. Terus ada sistem kepercayaan. Nah, ini sistem kepercayaan biasanya dikaitkan dengan budaya, sebenarnya itu jauh berbeda sistem kepercayaan dengan budaya. Selanjutnya di beberapa komponen budaya ini juga ada yang disebut dengan estetika dan bahasa. Jadi estetika itu berkaitan dengan seni, ya, estetika ingat dengan seni, dongeng, hikayat, musik, drama, tari, dan tarian. Perlu dipahami benar agar pesan yang disampaikan mencapai sasaran yang efektif. Ya, misalnya ketika orang Barat
mengatakan 13 adalah angka sial, misalnya orang Jepang mengatakan angka 4 adalah angka kematian, itu budaya-budaya itu berbeda-beda tapi semua dimiliki oleh umat manusia. Selanjutnya ada setelah estetika ada bahasa, cara yang digunakan seorang dalam mengungkapkan suatu melalui simbol-simbol kepada orang lain. Nah, simbol-simbol ini kan ada yang verbal dan verbal, namun bahasa lebih cenderung kita menggunakan di zaman yang sekarang. Nah, itu sebenarnya terkait dengan beberapa buku budaya. Nanti saya akan jelaskan khusus tentang pengertian para ahli tentang budaya. Nah, sekarang kenapa kita harus belajar tentang budaya asing? Kita harus memahami budaya asing. Kenapa kita harus mengetahui model komunikasi antar budaya dan mengenali perbedaan budaya dan hambatan daripada komunikasi antar budaya, terutama di tentang bahasa. Itu adalah dasar-dasar daripada komunikasi antar budaya. Nah, selanjutnya pemahaman budaya asing. Nah, kalau saya sih sebenarnya untuk mengetahui budaya orang lain, kita harus memahami dulu budaya mereka sehingga komunikasi itu bisa berjalan dengan baik. Manusia belajar, berpikir, merasa mempercayai dan mengucapkan sesuatu yang layak dicapai menurut budayanya. Jadi manusia itu selalu belajar, berpikir dan merasa mempercayai dan mengucapkan sesuatu yang layak dicapai. Apa yang layak dia capai, apa yang layak kita capai itu menurut budaya. Budaya tercermin dalam pola-pola bahasa, objek materi, kebiasaan makan dan lain-lain. Ya, kalau ini saya sudah semuanya paham. Kebiasaan makan juga berbeda-beda. Budaya terdiri dari beberapa sub budaya, mungkin akan bisa akan jelaskan juga apa sub-subnya. Semoga kita punya waktu. Selanjutnya ada suatu komunitas rasial, etnik, regional, ekonomi atau sosial yang memperlihatkan pola perilaku yang membedakan dengan budaya lain. Nah, jadi kita akan belajar khusus ini saya sudah tandai. Selanjutnya, kenapa itu budaya mempengaruhi komunikasi? Dari mana budaya itu mempengaruhi komunikasi? Pertama, dari stabilitas. Kondisi budaya dapat stabil atau berubah. Misalnya budaya Jakarta dan budaya Jawa. Itu sebenarnya Jakarta itu bisa berubah budaya. Dari Betawi sudah menjadi kota modern. Dan Jawa itu sudah mulai berubah, apalagi Bali sudah mulai berubah. Nah, tetapi sebenarnya kalau di beberapa daerah budaya itu masih stabil. Selanjutnya ada yang mempengaruhi komunikasi itu secara kompleksitas, misalnya tentang Jepang dan Amerika, bagaimana orang Jepang menghormati dan bagaimana orang Amerika menghormati. Selanjutnya kompleksitas, artinya budaya mempengaruhi komunikasi melalui kompleksitas dan budaya mempengaruhi komunikasi melalui komposisi. Komposisi yang dimaksudlah budaya dapat terdiri dari beberapa sub-budaya atau homogen, misal budaya Indonesia dan budaya Jepang yang saya sampaikan tadi. Dan yang terakhir yang mempengaruhi adalah penerimaan. Ada yang kurang terbuka, ada yang kooperatif. Budaya ini bisa dipengaruhi oleh penerimaan orang terkait dengan budaya orang lain. Nah, model komunikasi lintas budaya seperti ini artinya sudut pandang yang di dalam kotak itu ada sudut pandang yang berbeda-beda, namun sebenarnya itu adalah jadi satu. Saya akan jelaskan. Nah, saya lanjutkan yang lainnya, mengenal perbedaan budaya, nilai sosial, keyakinan dasar yang mempengaruhi peran. Nah, ini sudah biasa ini, ya. Yang perbedaan budaya di masyarakat itu ada pengambilan keputusan, ada peran, ada status, ada konsep waktu. Kalau kita mungkin terlambat sedikit masih oke lah. Kalau orang barat mungkin kita harus minta maaf kalau terlambat. Terus ada konsep jarak komunikasi, bahasa tubuh, konteks budaya, perilaku sosial, perilaku etik, perbedaan budaya dan seterusnya. Ini sebenarnya
hal-hal yang menjadi dasar mengenal perbedaan budaya sehingga terjadi komunikasi lintas budaya yang saya maksud. Misalnya di contoh di peran dan status saya jelaskan satu, misalnya tentang perbedaan budaya. Ketika saya mengatakan peran, jumlah perilaku yang diharapkan budaya akan menentukan peran yang dimainkan seorang. Seorang mempunyai persepsi bagaimana seharusnya seorang berperilaku dalam situasi dan seterusnya. Status khusus yang berhasil dicapai seorang yang dipilih dalam satu kelompok atau masyarakat. Nah, seperti itulah artinya budaya itu bisa status dan budaya itu bisa berubah. Ini misalnya kalau saya juga simpulkan dari beberapa buku tentang budaya yang mempengaruhi komunikasi dalam proses kerja kita, misalnya contoh ketika ada suatu unit, sebuah lembaga, sebuah unit sosial itu biasanya unit sosial orang Amerika itu sangat individual, tidak peduli dengan orang lain. Kalau di Jepang itu biasanya berkelompok mereka. Kalau di Meksiko itu keluarganya itu. Nah, terus strukturnya, kalau struktur di Amerika egalitari, ya sangat egaliter itu, ya, egalitarian itu. Terus kalau di Jepang itu hierarkinya itu ya dari yang senior sampai dengan yang junior. Kalau egaliter itu profesional. Nah, wewenang juga seperti itu. Dasar kewenangan itu biasanya, dan wewenang ini kalau di Amerika itu siapa yang mendapat kewenangan? Kalau di Amerika itu adalah kompetensi. Kalau di Jepang yang senior yang lebih berwenang. Kalau di Meksiko siapa yang dipercaya. Nah, kalau di Bali antara kompetensi senior dan pekerjaan itu masih ada sedikit gabungan. Nah, terus kalau model negosiasinya, kalau untuk melakukan negosiasi, orang-orang Amerika itu biasanya langsung. Kalau orang Jepang itu melalui komunikasi yang tidak langsung atau lobby lebih dahulu. Kalau Meksiko juga ada lobby lebih dahulu. Dan kalau di Bali biasanya kalau hal-hal yang besar melakukan negosiasi juga melalui lobby. Inilah pengaruh-pengaruh komunikasi yang saya maksudkan, saya ambil di sebuah buku untuk menjadi dasar jika nanti menulis sebuah skripsi. Nah, terus selanjutnya setelah model negosiasi, terus pembuatan keputusan. Kalau di Amerika itu individualistik, ya, artinya sendiri gitu. Nah, kalau di Jepang itu ada konsensus tertentu untuk mengambil keputusan. Nah, kalau di Meksiko seperti itu, authoritarian itu ya, sudah sangat egaliter sebenarnya. Namun semuanya bisa berubah. Namun di Bali mungkin hampir semuanya digabungkan tergantung di mana orang itu bekerja. Nah, selanjutnya yang terakhir ini saya sedikit ini juga tadi ketik ini. Sikap orang-orang Amerika, orang Jepang dan orang Meksiko terhadap konflik. Kalau orang Amerika biasanya dia mencari konflik, bagaimana itu untuk diketahui apa yang terjadi, apa penyebabnya. Kalau orang Jepang itu menghindari hal-hal yang konflik. Kalau Meksiko juga menghindari. Kalau kita mungkin di antara mencari dan menghindari. Selanjutnya dengan hubungan seseorang dengan statusnya seperti apa. Kalau orang Amerika itu apa sih keuntungannya kalau saya berhubungan dengan orang itu? Mungkin apakah berupa uang atau berupa suatu kemampuan gitu. Nah, kalau Jepang sih esensial sekali, Meksiko esensial, pokoknya sesuai dengan keadaan kita kekeluargaan. Nah, selanjutnya kalau terkait dengan formalitas, artinya apa? Formalitas ini artinya saya contohkan ketika orang Amerika bertemu dengan presiden atau bertemu dengan raja, itu dia rendah sekali tentang formalitas.
nggak usah hormat, nggak cuek dia karena individual. Kalau orang Jepang dan orang Meksiko itu bertemu pemimpin, bertemu presiden atau raja-raja itu pasti akan menghormat dengan tinggi di tingkatan formalitas. Nah, terkait dengan waktu, ya, kalau waktu itu kalau orang Amerika itu tinggi sekali, ya, terkait dengan ketepatan waktu. Kalau orang Jepang itu, ya kalau urusan bisnis masih tinggi, kalau urusan pribadi ya rendah. Kalau di Meksiko, saya tahu orang Meksiko pernah ketemu rendah sekali urusan waktu, mirip-mirip kita orang uh, Indonesia dan orang Bali. Selanjutnya itu saya copy tadi terkait dengan perbedaan beberapa orang. Terus di konteks budaya selanjutnya adalah definisi. Apa definisinya saya akan jelaskan nanti seperti yang saya janjikan. Terus high context culture-nya saya juga akan jelaskan. Low context saya akan jelaskan di tentang kebudayaan nanti seperti apa. Nah, saya lanjutkan komunikasi antar budaya dan lintas budaya ini biasanya terjadi dalam karyawan dalam diri kita itu, misalnya di antara orang-orang di internal karyawan dan orang-orang yang berinteraksi di luar, misalnya terkait seperti yang disampaikan tadi oleh dia bekerja di mana itu, atau berkomunikasi antar budaya di mana, ini dibedakan dengan orang-orang yang di luar kita tempat bekerja dengan orang-orang yang ada di dalam pekerjaan kita. Ini saya juga copy tadi akan saya sampaikan lebih lanjut nanti bisa kita buka. Terus berkomunikasi dengan budaya asing bagaimana dan seterusnya. Jadi itu sebenarnya poin-poin daripada komunikasi lintas budaya. Artinya kita ingin memahami bagaimana cara kita berkomunikasi dengan budaya asing di tempat kerja, dengan pelaku bisnis, dengan batas-batas negara yang semakin kabur karena kemudahan dalam ekspansi konsumen, dan juga berkurangnya halangan dalam memasuki berbagai macam pasar dan dunia. Terus selanjutnya berpindahnya kantor itu ya, bisa di sini, bisa dari rumah. Itulah yang harusnya kita mengetahui atau belajar tentang komunikasi lintas budaya. Nah, saya akan lebih lanjut jelaskan nanti tentang budaya yang berbeda di tempat kerja ini sebagai dasar kita untuk membuat atau menulis nanti suatu saat. Misalnya tentang interaksi karyawan di satu negara dengan budaya yang berbeda, yaitu perusahaan multinasional, perusahaan mentransfer karyawan ke berbagai negara, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu sebenarnya hal-hal tentang komunikasi lintas budaya. Terus selanjutnya ada hambatan, saya akan jelaskan sedikit ya. Ini hambatan bahasa, ada komunikasi yang tertulis, korespondensi, pesan pemasaran, komunikasi lisan, sifatnya timbal balik, pengucapan tidak tepat. Nah, ini sering juga terjadi hambatan-hambatan dalam berkomunikasi lintas budaya. Terus bagaimana caranya trik komunikasi lisannya itu? Ya, biasanya ada gangguan, hilangkan gangguan itu. Terus usahakan cari umpan balik. Nah, terus rubah-rubah bentuk kalimat yang kita sampaikan. Rendah hati, menghormati mereka, gunakan kata-kata yang akurat dan objektif, membiarkan orang lain berbicara, kita lebih banyak mendengar. Mungkin itu kira-kira ya tentang komunikasi lintas budaya. Karena saya juga dengan dia ada acara jam 7, jadi saya tadi mengatur juga waktunya. Kalau saya bisa jam 5:30, jadi jam 7 saya harus melakukan pertemuan yang lainnya. Ini ada hal yang harus saya lanjutkan. Jadi saya sampai di sana dulu karena waktunya 15 menit ke depan saya akan berikan kalian untuk berdiskusi tentang mata kuliah dan yang lainnya. Waktu saya berikan kepada kalian. Silakan kalau ada yang didiskusikan. Dia ada yang didiskusikan? Tidak ada, Pak. Ya, saya tidak ada. Baik. Safira, ada yang didiskusikan? Iya, Pak. Tidak.
Delphi ada? Belum ada, Pak. Ya. Nah, sekarang saya ingin kalau memang 15 menit nanti saya akan tanya ke kalian bukan tentang konteks komunikasi budaya, namun konteks tentang mata kuliah tentang proposal. Jadi ada dua pertanyaan saya, yang bisa menjawab silakan dijawab langsung. Apakah sudah mendapatkan kuliah tentang metodologi penelitian? Sama Ibu Gandhi, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Metodologi penelitian sudah. Nah, sekarang apakah sudah membuat apa yang saya sampaikan kemarin? Membuat latar belakang terkait dengan proposal? Sudah? Belum selesai, Pak. Sudah, dia sudah? Belum selesai. Sudah. Delphi sudah buat latar belakangnya? Oh, Belum selesai. Ya. Delphi sudah buat pendahuluannya? Sama, Pak. Saya belum selesai juga, Pak. Belum selesai. Safira bagaimana sudah buat? Siapa tahu Safira selesai. Iya, Pak, belum, Pak. Belum selesai juga. Ya, baik. Ini memang sudah saya sampaikan dari awal bahwa kalau tidak cepat ini diambil makanya akan terlambat. Karena di semester ini sudah Januari, Februari sudah mulai semester berikutnya, jadi sudah dekat sekali. Jadi dalam waktu 2 bulan ini, November, Desember, Januari, kalau belum selesai maka akan jadi masalah. Jadi semoga nanti saat kita tatap muka, mungkin saya akan atur jadwalnya seperti bimbingan satu-satu. Apakah Delphi bisa datang lebih dahulu ke kampus, saya tunggu. Nanti atau Safira lebih duluan, saya tunggu. Atau bertiga sekalian. Kita akan belajar bersama-sama membuat proposal di kampus nanti. Metode kuliahnya tidak di kelas, mungkin saya akan lebih banyak bimbingan terkait dengan pembuatan proposal penelitian. Apakah paham apa yang saya sampaikan? Paham, Pak. Sebaiknya mungkin kita lebih banyak offline, Pak. Ya, baik. Nanti namun kerangka besar atau kerangka pemikiran yang semestinya kalian buat itu sudah ada sejak sekarang. Buat dulu kerangkanya sebisa mungkin, dari latar belakang atau pendahuluan hingga metodologi penelitian itu bisa. Maksud dan tujuan juga buat dulu kira-kira seperti apa, nanti baru kita tambahkan dan haluskan lagi di kampus, biar tidak kita mengulang dari awal. Apakah paham? Paham, Pak. Baik, terima kasih semuanya kalau sudah paham. Jadi di pertemuan berikutnya uh, lagi satu minggu, silakan catat yang saya sampaikan. Mungkin saya tidak akan ke kampus lagi satu minggu. Setelah tanggal 17 November mungkin kita akan bertemu, karena tanggal 17 masih ada G20, jadi kemungkinan saya ikut di sana kampus. Jadi minggu depan kalian sudah mulai bisa menjelaskan judul dan latar belakang. Yang pertama judulnya itu, kenapa itu mengambil judul itu, terus apa metode penelitiannya, terus penelitiannya kualitatif atau kuantitatif, terus apa maksud dan tujuan dari penelitian tersebut. Nah, itu dulu yang dibuat, ya, itu dulu yang dibuat. Setelah itu bisa selesai, nanti satu-satu akan saya panggil sampai dengan tanggal 17 bulan yang akan datang itu. Saya akan panggil satu-satu untuk menyampaikan apa yang dimaksud. Apakah paham? Paham, Pak. Baik, terima kasih semuanya. Jadi malam hari ini saya akhiri ya kuliah saya. Mohon maaf ini saya tergesa-gesa karena saya akan melanjutkan pada hal yang harus saya lanjutkan di jam berikutnya. Terima kasih semuanya ya. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa ya minggu depan ya di online juga ya. Baik, Pak.
Terima kasih. Baiklah, Selamat terima sore. kasih. Ya.